Pinkrank TV. Her setup senin ve kamis inşallah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ayol ikhwah, kita melanjutkan kajian tentang Syarhus Sunnah karya Al-Imam Al-Barbahari. Kemudian beliau berkata, "I'lam rahimakallah, ketahuilah oleh engkau, semoga Allah merahmatimu, anna ad-dina innama ja'a min qibalillahi tabaraka wa ta'ala." Dan bahwasanya, kata beliau, agama itu adalah yang berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lam yudha ala uquli rijal wa araihim. Tidak diletakkan kepada akal manusia dan pendapat mereka. Di sini beliau memberikan kepada kita sebuah manhaj yang agung. Yang pertama, bahwa agama ini milik Allah. Bukan milik kiai, bukan milik ulama, bukan milik siapapun. Bahkan Rasulullah SAW hanya sebagai muballigh saja, menyampaikan saja dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hakikat agama itu yang berasal dari Allah, bukan dari hasil pemikiran manusia, bukan dari hasil pendapat manusia, bukan. Maka agama yang hanya berasal dari pendapat manusia dan hasil pemikiran mereka, pastilah itu adalah agama yang pasti akan terus berubah-ubah. Karena pendapat manusia pasti berbeda-beda, saudaraku sekalian. Kalau ada 1000 kepala, pasti ada 1000 pendapat. Sementara Allah pencipta manusia yang ilmunya sangat sempurna, maka tentu yang berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu yang sangat sempurna. Maka hakikat agama yang hak adalah yang berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu beliau mengatakan, lam yudha ala uquli rijal wa araihim. Agama kita tidak diletakkan pada akal dan pendapat manusia. Artinya agama kita dasarnya bukan akal manusia, bukan. Akal di dalam Islam, saudaraku sekalian, berfungsi untuk memahami Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi akal bukan pondasi untuk menetapkan akidah. Akal bukan pondasi untuk menetapkan ibadah. Akal bukan pondasi untuk menetapkan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan. Oleh karena itulah, saudaraku sekalian, azani Allah wa iyyakum, haram hukumnya kita berbicara dalam masalah agama hanya sebatas dengan akal dan pendapat kita. Ketika Allah menyebutkan tentang keharaman-keharaman yang Allah mulai dari yang kecil, sampai kemudian yang terbesar dalam surat Al-A'raf ayat 133 ayat 33. Allah menutup ayat tersebut dengan firman-Nya, wa antaqulu 'ala Allah ma la ta'lamun, dan kamu berbicara atas Allah dengan apa yang kamu tidak ketahui, hanya sebatas akal pemikiran. Tidak boleh akal bersendirian di dalam memahami syariat. Oleh karena itulah Imam Ibn Katsir mengatakan dalam tafsirnya, wa amma tafsirul Quran bimujarradir ra'yi faharamun. Adapun menafsirkan Al-Quran hanya sebatas dengan ra'yu, pendapat akal saja, maka ini hukumnya haram. Subhanallah, saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum. Maka dari itulah ya akhi, kalau ada orang yang berbangga dengan akal dan pendapat manusia, ini merupakan kesesatan yang nyata. Karena agama kita tidak diletakkan pada akal dan pendapat, akan tetapi agama kita berdasarkan apa yang berasal dari Allah, yaitu wahyu berupa Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan apa yang dipahami oleh generasi yang terbaik tentunya. Saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum. Oleh karena itulah Umar bin Khattab mewanti-wanti orang yang hanya sebatas berpendapat dengan akal. Beliau berkata, "Iyyakum wa ashabar ra'i, fa innahum a'da'us sunan."
hati-hati oleh kalian dari ashabur ra'i, orang yang selalu menggunakan akal dan pendapat saja. Karena hakikatnya mereka itu, kata beliau, ashabus sunan, a'da'us sunan, musuh-musuh sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka hati-hati saudaraku sekalian, bahwa kita dalam beragama harus berdasarkan keterangan dari Allah, bukan sebatas pendapat menurut saya, menurut Anda, menurut siapapun, tidak. Karena agama kita dasarnya bukan akal, tapi dasarnya adalah Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum.